Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Kita bertemu kembali di dalam sarapan Sapaan Pengharapan yang pagi ini mengambil tema kasih dan ketaatan yang memulihkan, yang diambil dari Efesus 6 ayat 1-4. Sebelum kita memulai, mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk masuk di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, kehidupan pada hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh memulai hari ini dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan dan juga hamba-Mu yang mendengarkan firman ini, sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Efesus 6 ayat 1-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini 2 Maret adalah peringatan dari World Teen Mental Wellness Day, yaitu Hari Kesehatan Mental Remaja Sedunia. Mengapa ya sampai dibuat hari khusus untuk memperingati kesehatan mental remaja? Ada apa dengan remaja pada saat ini? Dari survei yang dilakukan oleh National Adolescent Mental Health Survey, adalah badan survei nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental remaja kisar usia 10-17 tahun, yang diambil respondennya sekitar 6.500 keluarga dari 34 provinsi di Indonesia. Dan hasilnya Bapak Ibu sungguh mencengangkan, karena ternyata 1 dari 3 remaja mengalami masalah mental, dan 1 dari 20 remaja itu didiagnosis gangguan mental oleh psikolog. Dari data ini kita juga bisa simpulkan bahwa gangguan mental remaja yang tertangani oleh psikolog ini jauh lebih kecil, atau yang datang pada psikolog ini lebih kecil. Banyak yang silent, tidak pergi ke psikolog. Lalu apa dan mengapa? Bapak Ibu, kita tahu bahwa usia remaja memang usia pancaroba, perubahan dari masa anak-anak ke masa dewasa, dan tentunya mengalami banyak adaptasi baru, baik dari sisi tanggung jawab, hubungan, sekolah, dan lain sebagainya. Perubahan hormon, dan kita orang tua biasa menganggap hal itu adalah hal yang biasa saja. Tetapi Bapak Ibu, ini bukan hal biasa bagi beberapa remaja. Bahkan beberapa remaja saat ini, kalau kita melihat generasi remaja saat ini, kita melihat mereka ini lemah, mudah menyerah, tidak bertanggung jawab, kurang daya saing. Tapi pernahkah kita melihat bagaimana kehidupan mereka dan apa yang mereka jalani sehari-hari? Rasul Paulus di dalam suratnya di Efesus mengingatkan kita akan pentingnya hubungan anak dan orang tua, tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hal ini erat sekali hubungannya dalam pemulihan kondisi mental remaja. Dari perikop yang kita baca tadi,
Ada dua hubungan timbal balik, di mana seorang anak diajar untuk taat dan hormat pada orang tua. Terkait juga dalam 10 hukum Allah, hormatilah orang tuamu. Mentaati orang tua biologis, mentaati orang tua yang ada di sekolah, bahkan guru-guru sekolah minggu atau guru spiritual yang lain. Demikian pula orang tua mempunyai tanggung jawab untuk tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak dan juga mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dua hal ini kaitannya sangat erat di dalam kesehatan mental anak-anak. Namun, apakah semudah itu? Ya, sebagai orang tua, terkadang kita tidak menyediakan diri kita untuk mendengar. Kita sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, mencukupi kebutuhan, sibuk dengan bisnis kita. Bapak Ibu, sebagai orang tua kita diingatkan kembali untuk taat dengan kasih. Taat, kasih kepada keluarga kita. Kasih dan ketaatan kita akan memulihkan anak-anak kita. Marilah para orang tua, kita memberikan hati kita untuk berempati pada masalah yang dihadapi oleh anak-anak, memberikan ruang komunikasi yang baik kepada mereka, memberikan hati dan telinga untuk mendengar mereka, keluhan mereka. Ucapkan dengan kalimat-kalimat positif sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kalau perlu, kita memberikan bantuan profesional kepada anak kita yang membutuhkan. Jalin komunikasi yang baik, dua arah, kalimat yang positif, kalimat yang menguatkan, membuat sukacita, dan nyatakan kasih kita dengan benar. Memberikan ruang komunikasi yang baik di dalam keluarga, berdoa bersama, ibadah keluarga, semangat untuk saling menopang dan saling membantu. Dengan ini, kalau kita bisa mengerjakan dengan taat dan kasih, maka kita dapat memulihkan mental anak-anak kita. Pertanyaan sebagai refleksi Bapak Ibu pada pagi hari ini, apakah remaja di sekitar kita mengalami masalah mental? Dan sudah sejauh apa peran kita sebagai orang tua terhadap mereka? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bila hari ini kami Kau ingatkan kembali akan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Tuhan, ampunilah kami manakala kami sibuk dengan diri kami sendiri. Dan kami menganggap anak-anak kami sudah mampu berdiri sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat kepada perintah-Mu. Untuk taat dan mengerjakan dengan penuh kasih. Kami boleh berbicara dan berkomunikasi yang baik dengan anak-anak. Kami boleh mendidik mereka di dalam ajaran akan Tuhan. Dan kami boleh menyediakan hati dan telinga untuk mendengar keluh kesah mereka. Tuhan Yesus, pimpinlah kami. Keluarga kami bukanlah keluarga ideal, namun kami mau untuk menjadi lebih baik bersama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dan biarlah kami boleh menolong remaja-remaja, anak-anak kami di sekitar kami, agar mereka memiliki mental yang sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.